Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 20. Teksnya ayat 24 sampai 31. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 26. Tetapi Thomas tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka dia berkata tidak percaya. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 29. 8 hari kemudian, Yesus datang kepada mereka dan Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Paragraf yang ketiga, ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus, namun tercatat ini supaya banyak orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka memperoleh hidup dalam namanya. Kesimpulannya, pada saat Yesus berkunjung murid-murid, Thomas tidak ada bersama. Kemudian hari murid-murid lain berkata kepada Thomas akan Yesus bangkit. Dan mereka berkata tentang mereka telah melihat tangan dan lambung Yesus. Tetapi menurut Thomas, dia tidak percaya sebab belum melihat bekas paku, belum pernah jarinya pada bekas-bekas luka paku itu. Sebenarnya itu manusia biasa dan Yesus juga sudah tahu. Sehingga Yesus datang lagi untuk menandakan diri kepada Thomas juga. Ini adalah anugerah Tuhan. Namun Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kemudian penulis menjelaskan alasan mencatat Injil ini supaya banyak orang percaya dan memperoleh hidup dalam namanya. Dalam teks hari ini, ajaran tentang Allah. Pertama, 8 hari kemudian Yesus datang lagi kepada murid-muridnya supaya menunjukkan ia bangkit kepada Thomas. Inilah anugerahnya. Kedua, ia berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ketiga, memang Yesus membuat banyak tanda lain di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ajaran tentang manusia. Pertama, Thomas yang tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tetapi setelah melihat Yesus, dia langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kedua, penulis mencatat Injil Yohanes supaya orang-orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka oleh imannya memperoleh hidup dalam namanya. Aplikasinya. Pertama, percayalah Yesus sekalipun tidak melihat langsung, tidak mengalami tanda-tanda mukjizat, karena telah tercatat di dalam Alkitab dan karena banyak orang saksikan tentang Yesus. Kedua, sekalipun begitu, jika susah percaya, memohon kepada Tuhan akan menunjukkannya diri kepada Anda, sama seperti ia menunjukkan kepada Thomas. Tuhan cukup beranugerah. Tuhan pasti akan menunjukkannya dengan cara variasinya. PR praktik hari ini, mengkhotbah dan memberitakan tentang Yesus yang Anda alami dan pahami supaya banyak orang memperoleh hidup dalam nama Yesus. Ya, inilah sungguh pondasinya kewajiban hamba Tuhannya. Hari ini juga harus memberitakan tentang pengalaman dan pemahamannya. Selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.